Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, welcome to Gosip Hai ya. Jadi hari ini saya sedang bersama salah seorang teman ya, yang di video sebelumnya saya janjikan untuk hadir di konten kali ini ya, untuk membahas kelanjutan dari topik yang kemarin saya sempat bahas soal Cold War 2.0. Nah, teman saya ini ya namanya Sutiono. Halo, halo Bang Tio. Halo, halo bro. Ya, Apa gimana kabar kabar sekarang? ini? Baik ini, alhamdulillah ini. Alhamdulillah. Jadi Sutiono ini, Bang Tio ini, itu teman kuliah saya dulu di jurusan Hubungan Internasional Universitas Hasanuddin ya. Iya, Jadi teman lama lah, teman kuliah dulu. Nah, beliau menyelesaikan S2-nya ini di Universitas Pertahanan ya, iya, betul. di jurusan ini ya, programnya di Diplomasi Pertahanan, kalau nggak salah bro. Iya. Iya ya? Oke. Ya, karena itu juga alasan saya undang beliau untuk di video kali ini, karena dia punya ketertarikan juga sama isu-isu HI, karena backgroundnya juga HI, sekaligus bisalah berbagi wawasan tentang perspektif pertahanan dan keamanan dari topik yang akan kita bahas ini ya, Ya, seperti itu. ya. Nah, tapi sebelum kita mulai, disclaimer dulu ya, kalau kita ini tidak pernah menyatakan ini kita ini expert atau ahli ya, yang sedang berbicara gitu, seorang pakar gitu, misalkan yang berbicara tentang satu isu ya, tidak pernah ya, betul Ya, Bang betul Tio ya. sekali. Kita tidak pernah juga menyatakan kalau apa yang kita sampaikan di video-video itu pasti benar atau segala macam ya. Ya ini hanya dua orang ya yang punya ketertarikan yang dalam terhadap isu-isu HI, kemudian ya ingin berdiskusi gitu, ingin bergosip lah. Bergosip kan buat siapa saja kan, Iya. tidak cuma buat pakar, buat orang biasa juga bergosip. Jadi sekarang hari ini kita lanjutkan gosipnya soal Cold War 2.0 ya, Bang Tio. Ya, saya lihat Bang Tio sudah komen juga di video yang kemarin. Iya. Saya upload itu ya. Ya, ya. Mungkin ada beberapa hal yang beliau ingin konfirmasi terkait isi konten dari video itu, atau mungkin ingin Masalah ada perspektif tambahan sebenarnya. yang bisa di-share ya. Iya. Oke ya, pertama mungkin kita mulai dari soal topik tentang peran ideologi ya di Iya. Cold War 2.0 itu. Kan di video saya kemarin juga Bang Tio itu berkomentar di situ kayak saya tidak setuju kalau dibilang ideologi itu tidak sesignifikan dulu perannya di Cold War yang sekarang ya, kayak gitu. Nah, sedikit saya memberikan klarifikasi dulu. Yang saya maksud itu adalah tidak sesignifikan itu, bahwa ideologi itu tidak diterapkan sebagaimana dia diterapkan di saat era Perang Dingin di masa Uni Soviet melawan Amerika Serikat. Karena yang sekarang kan pasarnya lebih terbuka gitu, open market, mereka tidak saling mengisolasi gitu. Iya. Jadi saya lebih condong melihatnya ideologi ini sebagai sebuah identitas yang dirangkul atau di-embrace oleh China untuk memperkuat dia punya istilahnya karakterisasi, supaya dia punya karakterisasi yang berbeda gitu dari rivalnya dalam hal ini Amerika Serikat, meskipun secara praktikal tidak terpraktik semurni komunisme yang terpraktikkan di era lampau. Terus juga saya sempat baca artikel itu kalau sekarang negara-negara itu bekerja sama, baik Amerika Serikat atau ke Cina, itu negara-negara lain ya bekerja sama baik ke Amerika Serikat atau ke Cina, itu dia tidak memperhitungkan soal ideologinya gitu, karena ada beberapa aspek, misalkan ada artikel saya baca kayak Indonesia itu dia sangat open kepada Amerika Serikat. Di sini kan kita lihat Indonesia secara umum mungkin kita persepsikan dia negara demokratis ya. Berarti dari sisi ideologi harusnya lebih condong ke Amerika Serikat, tapi ternyata dia punya ketergantungan kepada Cina dari aspek kerjasama perdagangan dan segala macamnya. Jadi dalam hal ini tidak terkotakkan blok-blok perideologi seperti itu. Itu saya baca salah
satunya di artikel tersebut gitu. Jadi seperti apa ini Bang Tio ideologi dalam Cold War 2.0 ini? Nah, mungkin kita bisa mendengar ini nih, mendengar bagaimana kemudian blok-blok keamanan itu kemudian dieratkan kembali. Mungkin saya karena perspektifnya keamanan ya, mungkin itu Iya yang ya, buat itu saya yang kita melihat mau gali di ideologi sini. sebagai sesuatu yang signifikan. Karena gini, Iya, semenjak iya, Xi oke. Jinping itu naik dan ketika dia kemudian dinyatakan sebagai orang yang paling berkuasa di China karena dia kemudian dikasih kedudukan sebagai sekretaris jenderal komite kan. Jadi di China itu Hmm. dia itu kemudian memegang dewan sekaligus menjadi orang nomor satu di eksekutif. Jadi dia orang nomor satu di Oke. eksekutif, tapi juga orang nomor satu di legislatif. Wah gitu ya? Nah, di Iya, iya, tahun iya, iya. di tahun di tahun 2017 dia kemudian menyatakan bahwa kita akan tetap menjadi komunis tapi dengan komunis ala Cina. Itu perlu Itu. digarisbawahi itu. Ketika dia kemudian Oke, oke, oke. menekankan ideologi sebagai dasar awal gebrakan Xi Jinping untuk mengejar China 2025. Jadi ada grand strategi China 2025. Oke. China Made 2025. Oke. Nah, kita kembali lagi ke bahasanya Amerika setelah mendengar itu melalui trade war-nya Trump. Trump itu secara politik dia adalah politik yang populis, Iya, itu sama seperti pasti tuh. RT atau apa Pasti. kan, yang mereka itu kemudian Bolsonaro, kayak gitu-gitu. tidak mengejar sesuatu yang sustainable dalam mengejar strateginya, tapi lebih ke fokus pada apa sih random trend yang ada sekarang dan lebih ke fokus kepada uh, apa namanya perang-perang identitas, perang-perang seperti itu. Nah, tapi ini didukung oleh banyak negara yang kemudian menyatakan Cina itu melanggar international order. Hmm, Nah, jadi ada oke. dia garis bawahi begini. Dia garis bawahi kata-katanya seperti ini. Cina itu melalui kerjasama ekonominya, ya kan? Melalui kerjasama ekonominya berusaha melakukan berbahaya terhadap tata dunia atau sistem dunia yang sudah jalan selama ini. Dalam hal ini tuh value-nya, nilai-nilainya Hmm, seperti hmm, demokrasi, seperti nilai-nilai hmm. apa namanya kebebasan individu yang Ya, ya, kemudian ya. kalau kita kaitkan dengan empat macam eh, empat macam segmen atau dimensi daripada Cold War itu, dan dia akan nanti berkaitan dengan teknologi, bagaimana kemudian uh, Cina adalah satu-satunya negara yang memperlakukan teknologi itu dengan satu regulasi yang disebut dengan kedaulatan eh, kedaulatan cyber. Jadi Hmm, undang-undang di dunia yang negara di dunia yang punya undang-undang regulasi kedaulatan cyber itu hanya Cina yang punya. Apa oke. makna dari kedaulatan siber itu adalah Yang tanpa copyright itu ya? Kayak seperti apa ya? bukan Kayak gitu ya? Bukan kedaulatan ya? siber itu artinya semua data di dunia cyberspace itu atau ruang ruang cyber itu milik negara. Oh gitu. Oh iya, Ya, iya, iya. jadi ketika yang membuat kemudian negara-negara di dunia itu kemudian merasa ada value yang kemudian diporak-porandakan oleh China adalah ketika contohnya seperti ini. Huawei yang menjadi musuh beberapa negara saat ini seperti Jerman, Australia, Kanada lah. Kanada kemudian menangkap anak dari pendiri Huawei atas perintah Hmm, Amerika. Itu memiliki alasan yang sama, yaitu ketika Huawei ini data-data pengguna Huawei itu masuk ke Huawei, itu akan masuk ke data banknya China. hmm, Dan itu negara China bisa intervensi untuk ambil semua data dari Huawei. oke. Berbeda dengan I iPhone. see. iPhone itu Nah, FBI ingin menyuruh iPhone atau iCloud dibuka untuk kasus tertentu, tapi iPhone menang hmm, dalam pengadilannya.
di Mahkamah Agungnya Oke. Amerika karena kerahasiaan data. Nah, ini perang antara liberal dan komunis dong, Oke. Oh iya 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 iya. ya I kan? see, I see, Di I mana see, I di see, I sisi see. lain Oh, I see, Amerika I see, I see. dengan sekuritisasi Hmm. privacy liberalnya, kemudian tidak Hmm. mau Hmm. membuka iCloud, iPhone. Tapi Huawei bisa Oke. mempenetrasi, negara Cina bisa mempenetrasi Huawei untuk memberikan semua datanya. Hmm. Dan itu terbukti lewat Jack Ma yang hilang selama 2 bulan. Jack Ma yang hilang selama 2 bulan karena Jack Iya Ma iya ingin iya iya. membuat Oke oke. Terima kasih Bang Tio. Iya. Hmm. Hmm. sebuah perusahaan IPO yang paling besar yang pernah ada di dunia, tapi dia kemudian Hmm. membuatnya terbuka untuk dunia internasional. Kepemilikannya itu sampai 70% boleh Iya dimiliki iya. oleh dunia internasional. Di mana Iya kalau iya iya. IPO itu terjadi, maka data-data daripada penduduk China yang menggunakan Tencent dan Alibaba akan terserap juga oleh pemilik daripada IPO itu. Hmm. Sehingga Jack Ma pada waktu itu kemudian menghilang. Tanda kutip Iya. sakit atau apapun alasan daripada China, tapi kita tahu bersama bahwa itu upaya untuk menghalangi Jack Ma Hmm. kemudian menjual data sebanyak itu keluar melalui Hmm. IPO itu kan. Oke. Nah, Oke jadi Bang Tio. saya tidak melihat ideologi itu sebagai sesuatu yang tidak signifikan karena Iya iya kemudian iya. I see, I see. ideologi menjadi perangnya. Hmm. I see. Berarti di satu aspek kita sepakat sebenarnya bahwa saya bilang juga bahwa ideologi ini dia tidak menjadi tidak penting, tapi dia kayak bertransformasi dalam hal aplikasinya ya, betul nggak Ya, ya? betul, betul. Secara betul ya, Diaplikasikan. secara aplikasinya dia bertransformasi, seolah dia mengikuti alur perkembangan zaman yang sekarang, bagaimana dia percaturan politik di era globalisasi saat ini ya dia beradaptasi dengan itu, tapi dia diterapkan dengan bentuk lainnya seperti itu. Tapi dalam hal ini memang kontras ya, ada pendekatan yang kontras sebenarnya Iya, antara Amerika Serikat dan China dalam hal bagaimana dia menerapkan politiknya seperti itu. Khususnya yang Bang Tio tadi singgung dalam dalam hal penetrasi teknologi di pasar dunia iya, seperti itu betul. istilahnya ya. Iya. Seperti. Oke oke oke. Nah, saya sempat baca juga ya. Tapi apakah komunis itu adalah komunis yang pure? Kan Bang Tio tadi singgung bahwa komunisnya Cina adalah komunisnya Cina kan, kayak gitu Nah, yang iya. dibilang oleh Xi Jinping ya, kalau Hmm, tidak salah ya, yang hmm. mengatakan itu. Xi Jinping betul ya? Iya, Oh ya, komunisnya Cina adalah komunis kita adalah komunisnya Cina gitu. Jadi iya. tidak relevan juga membandingkan penerapannya dengan penerapan Russia, komunisme di era Uni Uni Soviet Soviet. gitu ya. Ya, betul. Ya, ya Betul. istilahnya seperti itu. Nah, tapi kan beberapa term ya soal komunisme ini, beberapa term itu saya baca tidak terlalu menyinggung term komunisme. Dia singgung termnya itu autokrasi gitu. Jadi Ya, dia kayak, apakah ini sesuatu yang sama Bang Tio? Maksudnya dia singgung nih, oh ini demokrasi versus autokrasi, eh, demokrasi versus ya, betul, otoritarianisme kayak gitu. Jadi dia betul. lebih ke sebenarnya bukan komunisme tapi kayak the state or the government take control of Ya, the people's life, something ya, like that. ya, Mungkin ya. betul, betul, Bagaimana Bang Tio? betul. Saya setuju Memang sekali. situ ya. Saya setuju sekali. Ya Nah, ya ini ya. yang saya bilang tadi di garis bawahi bahwa ada Hmm. nilai-nilai yang kemudian dari demokrasi itu hilang perlahan kalau kita mengikuti penetrasi yang dilakukan oleh China. Kalau kita mengikuti cara-cara Hmm. China. Jadi Oke. saya lupa, Mbak, dia membahasakan itu. eh, kalau saya tidak salah itu international order. Jadi Iya. law based international order. Nah, law Hmm. based international order yang dia maksud ini adalah kesepakatan bersama terhadap demokrasi. Ini dulu yang Ya. paling mendetail, yang paling mendasar, yang kemudian membuat beberapa negara Itu Eropa itu yang itu. kan mengikuti China, Amerika, termasuk Ya ya dengan ya. terciptanya Quad lateral. Quad lateral ini kan Hmm. India, Jepang, Australia. Karena Ya ya. ketiga negara ini kan kemudian
mengikuti demokrasi. Begitu pula Iya. dengan Inggris, Kanada. Kemudian mengikuti Hmm. Amerika karena alasan-alasan seperti itu. Terakhir juga Jerman, Prancis sudah mulai. Nah, kita nanti kembali ke apa namanya? Kalau kita sepanjang 2020 contohnya, kita ambil apa namanya data yang paling terbarukan lah. Kalau kita melihat media-media yang cukup intriguing ya, cukup memprovokasi lah gitu. Dikatakan bahwa seberapa efektif sih negara yang autokrasi dibanding demokrasi dalam menghadapi pandemi gitu. Ah, itu kan Nah, biasanya dibilang yang lebih autokrasi itu lebih berhasil, ya lebih itu efektif kan dia dalam intriguing menghandle. ya, intriguing sekali Iya, dan iya, sangat provoking ya. Tapi kan kita juga iya. tahu bersama bahwa yang berhasil justru seperti Taiwan, apa namanya Selandia Baru, Selandia Baru, Selandia Baru Jacinda kan Ardern, itu demokrasi. kan negara-negara Ah, demokratis yang kemudian iya, membantah negara-negara seperti Vietnam yang katanya autokrasi. Tapi kan pada akhirnya Vietnam secara politik autokratik, tapi ya ekonominya tetap liberal, tetap kapitalis gitu. Jadi iya, pada dasarnya dia tetap aja tetap harus mengakui bahwa demokrasi is the best dalam hal ini untuk ekonominya ya kapitalis. Jadi iya. menurut saya uh, terkait dengan urusan ideologi ini sekarang semakin berkembang. Nah, Amerika pun dalam regulasi pertahanannya contohnya kan pertahanannya dia kemudian ini apa namanya mengeluarkan sebuah regulasi baru namanya itu CAT-SAA. Apa itu regulasi itu? Regulasi itu adalah dia akan memblokade negara-negara yang membeli peralatan senjata strategis dari musuh-musuh Amerika. Contohnya, ketika Turki membeli S-400. Oke, Amerika dari langsung mana dia beli itu? dia beli S-400 itu adalah sebuah misil yang bisa rudal balistik yang bisa jarak jauh 500 sampai 1000 km, tapi untuk pertahanan udara. Jadi ketika Itu, ada itu itu Turki beli dari mana? dari Turki beli Rusia, dari Rusia kan, dari rivalnya nah, si rivalnya. berarti. Terus begitu pula dengan Arab Nah, Saudi. Ketika Arab oke. Saudi berusaha untuk membeli S-400, Amerika langsung kemudian mendorong agar Qatar bisa diterima lagi. Padahal sebelumnya Qatar ditutup. Karena Qatar kemudian menerima hibah Sukhoi dari Rusia. Jadi diplomasi pertahanan seperti ini kemudian memberikan satu intrik bahwa perang ideologi itu dimainkan lewat regulasi ini kan. Jadi kita tidak terus begini. Terus Singapura, Perdana Menteri Singapura Lee Hsien Loong, dia pernah bilang begini, kalau saya tidak salah di 2018. Dia katakan bahwa ASEAN mau tidak mau harus memilih antara Amerika atau China. Itu terang benderang. Lee Hsien Loong mengatakan itu ketika di forum ASEAN. Nah, jadi kenapa dia mengatakan harus memilih? Ini hal-hal yang berkaitan dengan Cold War, di mana ada dua kutub sana. Dan kutub itu tidak bisa kemudian disepelekan dari hal-hal yang bersifat ideologis. Kenapa? Oke, Tio. Sebentar, Bang Tio. Oke, saya ini dulu sedikit arahkan. Oke, tadi Bang Tio sempat singgung ya. Menarik tadi soal manuver diplomatiknya Amerika di dalam aspek perdagangan senjata tadi ya. Iya. Itu sangat-sangat menarik. Tadi Bang Tio sempat singgung soal Vietnam mungkin yang berideologi seolah-olah berideologi komunis juga ya, dengan sistem pemerintahan juga yang lebih autokrasi atau segala macam. Tapi mungkin dalam hal ini pasarnya terbuka juga gitu, kapitalis juga pasarnya gitu. Nah, China juga mungkin kenapa orang meragukan kemurnian komunismenya mungkin karena dia terlibat di pasar bebas gitu istilahnya. Jadi dari sisi ekonominya mungkin ada warna kapitalis yang kental ya. Meskipun dari penjelasan Bang Tio tadi
bahwa di balik itu sebenarnya ada permainan ideologis yang mungkin levelnya di atas dari apa yang kelihatan di permukaan ya, begitu ya istilahnya seperti itu ya. Jadi mungkin pasarnya kita lihat, oh ini pasarnya tidak sama, kayak dia tidak isolasi kok, dia justru bermain dia di free trade gitu. Justru taking advantage ini China di free trade. Tapi justru permainan dia seolah tidak mengikuti etika free trade gitu ya, tidak mengikuti etika-etika landasan dari apa ya, kayak nilai-nilai cara main seharusnya perdagangan dilakukan dari sisi demokrasi liberal mungkin ya, seperti itu. Atau bagaimana Bang Tio? Ya, kita lihat ini hal-hal yang menjadi ketakutan demokrasi ya, terutama ketakutan negara-negara Barat. Pada dasarnya ketakutan demokrasi ini lebih ke arah negara-negara Barat. Kenapa? Karena kalau saya melihat negara-negara Asia dan Afrika itu memang cenderung autokratik dan cenderung apa namanya patronage, sehingga tidak terlalu apa namanya tidak terlalu terkesan merasa bahwa ini sesuatu ancaman, karena patronage dan autokratik di kawasan Asia dan Afrika itu hal-hal yang biasa, yang lumrah. Tapi ini kemudian menjadi ketakutan negara-negara Barat. Contohnya seperti apa? Contohnya seperti penggunaan media-media hubungan diplomatik China dengan negara-negara Asia, negara-negara Asia Pasifik, yang negara-negara kecil itu kemudian menjadi alasan China untuk kemudian mendorong mereka menjadikan pelabuhan-pelabuhan yang dibangun oleh China itu sebagai pelabuhan-pelabuhan militer China. Begitu pula di Djibouti. Di Djibouti kemudian China membeli satu pelabuhan untuk pelabuhan dagang, tapi ternyata menjadi home base Navy-nya China. Sri Lanka dengan debt trap-nya. Itu juga kemudian Maldives dengan debt trap-nya. Itu juga dicanangkan untuk menjadi channel-channel daripada base camp Navy-nya China. Nah, yang ditakutkan oleh negara-negara Eropa atau Amerika adalah runtuhnya demokrasi melalui patronage dan autokrasi yang didorong oleh bantuan-bantuan ekonomi seperti itu. Bagaimana itu bisa terjadi? Ya, seperti yang tadi di Asia Pasifik, ataupun di Sri Lanka, ataupun di Djibouti, ataupun di beberapa negara Afrika. Kira-kira contohnya demokrasi bisa terkikis dengan approach seperti itu, kira-kira kayak gimana itu? Nah, sebenarnya agak sensitif ya, tapi kita harus akui bahwa dari 60 negara penerima BRI, nih, dari 60 negara penerima BRI, 60 negara ini kemudian terindikasi dua hal yang paling terkesan sangat berbahaya dalam dunia demokrasi. Yang pertama adalah BRI, Belt and Road Initiative ya, Belt Road Initiative ya. BRI. Ada dua hal yang disoroti oleh negara-negara Barat. Yang pertama dalam BRI ini sangat dekat dan cenderung koruptif. Sangat dekat dan cenderung koruptif. Contohnya seperti di Pakistan. Di Pakistan yang laporannya dari Bank Pakistan adalah pinjaman sebesar berapa triliun, tapi laporan dari Cina berapa triliun. Bahkan laporan dari World Bank berapa triliun lagi. Nah, sehingga terus kasus seperti EMDB, One MDB di Malaysia. Ataupun di Indonesia, bagaimana kemudian proyek-proyek infrastruktur dari BRI itu rawan daripada kualitas yang minus, ya kan? Rawan daripada feasibility studies seperti kajian-kajian ekonominya seperti Kertajati contohnya, atau kereta cepat Indonesia Jakarta Bandung contohnya. Jadi ada hal-hal yang sifatnya koruptif. Yang kedua, di negara-negara itu kemudian melahirkan rendahnya indeks pembangunan demokrasi. Sebagai contoh Indonesia, dari nilai demokrasi, indeks demokrasinya yang 70%, sekarang sudah mendekati lagi di bawah 50%.
Oh itu kalau kita lihat dari trennya setelah masuk BRI gitu ya, Iya, trennya betul, mulai. Oh gitu. betul. Oh ya ya Jadi ya. itu kemudian Oh dekade-dekade gitu ya. apa namanya bukan Menarik sekali dekade itu apa Bang namanya Tio. downgrade daripada demokrasi indeksnya di Menarik sekali negara-negara tuh. penerima BRI itu menjadi Sangat-sangat ketakutan. menarik itu. Iya, Jadi setelah menerima bantuan, perlahan-lahan dia memudar demokrasinya gitu ya, ya. secara Yang secara kasar di, seperti itu. di ASEAN yang paling terkenal itu Filipina di ASEAN. Oke. Bagaimana kemudian Duterte itu sebagai penerima BRI yang paling getol, kemudian Hmm. eh, mengacuhkan hasil keputusan daripada UNCLOS bahwa China itu bersalah di Laut Cina Selatan dalam merebut Ya padahal wilayah Filipina. dia sendiri yang dulu itu tuntut China di UNCLOS Tapi itu. itu sebelum Duterte. Iya, iya. Nah, Artinya dia ya. sendiri dulu sebenarnya Nah, yang ini. nah, setelah itu kemudian uh, dia kemudian mengeluarkan sebuah executive order untuk kemudian polisi bisa menembak siapa saja yang menjadi gembong narkoba dan itu Iya, boleh iya, iya. legal. Itu We kan know sangat that. melanggar Iya, HAM, iya. sangat Iya, melanggar we HAM. know that. Terus dia mengeluarkan lagi executive order untuk membantai semua orang Marawi dengan alasan Oke, counter oke. terrorism. Oke, oke. Thank you, Tio. We Jadi got itu the yang point. menjadi sangat Yeah. jauh sekali dari We demokrasi got itu. we got the point on that. Ya. On that part ya. Sangat menarik ya. Jadi seperti sesuatu hal yang tidak kelihatan ya. Betul. Sesuatu hal yang dikerjakan secara sangat halus. Betul. Ya, meskipun ini tidak ini sekedar analisa ya. Ini bukan kita tidak menjabarkan seperti ini menyatakan ini sesuatu kebenaran yang pasti, tapi secara analisis kalau kita melihatnya seperti itu sangat-sangat menarik. Sebuah pendekatan yang sangat halus melalui bantuan, tapi di situ juga ada istilahnya injeksi ya, semacam injeksi ideologi di situ yang dilakukan secara halus sehingga orang seperti tidak melihat itu ke sana. Yang orang lihat itu adalah bantuan itu akan bikin dependensi ekonomi dan segala macam. Hanya di sisi itunya dependensi ekonomi ya. Nanti Cina akan banyak proksi-proksinya karena semua itu bergantung sama dia gitu secara ekonomi. Tapi ternyata secara ideologis juga dia mulai sedikit demi sedikit diubah melalui pola-pola semacam itu. Itu sangat menarik ya, yang dibahas oleh Bang Tio tadi ya seperti itu. Kemudian dari sisi ininya keterlibatan negara lain Bang Tio ini